Kalau ngomong soal tetangga, Indonesia dan Malaysia itu ibarat abang-adik. Sama-sama serumpun, sering dibandingkan, tapi selalu punya cerita berbeda. Bukan cuma di sepak bola atau budaya, tapi juga soal ekonomi. Tahukah kamu, Malaysia berani menargetkan jadi negara maju pada tahun 2025, sementara Indonesia baru menargetkan di 2045 lewat visi Indonesia Emas. Kok bisa jaraknya jauh sekali? Apa betul Malaysia memang lebih maju sekarang dan apa faktor utama yang bikin mereka melaju lebih cepat? Yuk kita kupas bersama. Segmen 1, status dan target ekonomi. Kalau kita bicara tentang status negara maju, Malaysia dan Indonesia punya garis waktu yang jauh berbeda. Malaysia sudah berani menargetkan dirinya sebagai negara maju di tahun 2025. Target ini terdengar ambisius, tapi sebenarnya cukup realistis. Kenapa? Karena mereka sudah memenuhi beberapa indikator penting. Pertumbuhan ekonomi Malaysia stabil di kisaran 4,5% per tahun. Jumlah penduduk mereka hanya sekitar 34 juta, dan PDB per kapita sudah mendekati standar negara berpendapatan tinggi menurut Bank Dunia. Dengan kata lain, skala Malaysia yang kecil membuat mereka lebih mudah menutup jarak menuju status negara maju. Sementara itu, Indonesia masih menetapkan target jangka panjang, visi Indonesia Emas 2045. Pada usia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia berharap sudah masuk kategori negara maju. Tapi, jalan menuju ke sana penuh tantangan. Dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau, Indonesia menghadapi persoalan pemerataan ekonomi yang jauh lebih rumit. Ada wilayah yang sudah maju pesat seperti Jawa, tapi masih banyak daerah lain yang tertinggal. Perbedaan ini membuat timeline Malaysia dan Indonesia seperti si pelari sprint versus pelari maraton. Malaysia bisa melesat lebih cepat karena lintasan yang ditempuh lebih pendek dan tidak terlalu rumit. Sedangkan Indonesia harus berlari di jalur yang panjang, penuh tanjakan, bahkan kadang berliku-liku. Tapi bukan berarti Indonesia kalah. Justru dengan jalur maraton ini, Indonesia punya kesempatan untuk membangun fondasi ekonomi yang jauh lebih kokoh. Jika berhasil konsisten, hasil akhirnya bisa lebih besar dibanding apa yang dicapai Malaysia. Jadi, ketika orang bertanya, kenapa Malaysia lebih maju sekarang? Jawabannya bukan sekadar siapa yang lebih rajin atau malas, melainkan siapa yang menghadapi tantangan lebih berat. Segmen 2, PDB per kapita dan kesejahteraan. Salah satu indikator paling mudah untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi adalah PDB per kapita atau rata-rata pendapatan setiap orang. Dan disinilah terlihat jelas kenapa Malaysia lebih maju sekarang. Tahun 2024, pendapatan per kapita Malaysia mencapai sekitar $1,868 dan diproyeksikan naik ke $92 pada 2025. Angka ini sudah masuk kategori high income country menurut standar Bank Dunia. Bandingkan dengan Indonesia, yang pada tahun 2024 sampai 2025 baru berada di kisaran $550 sampai $550 per kapita. Itu artinya, secara rata-rata, penduduk Malaysia memiliki daya beli 2 kali lipat lebih tinggi daripada penduduk Indonesia. Dengan kata lain, jika orang Malaysia bisa membeli 2 barang, orang Indonesia baru mampu membeli 1 barang yang sama nilainya. Dampaknya terasa di berbagai aspek kehidupan. Malaysia lebih mudah membangun layanan kesehatan berkualitas, pendidikan yang lebih terjangkau, hingga fasilitas publik yang modern. Standar gaji minimum juga lebih tinggi, sehingga kualitas hidup rata-rata warganya lebih baik. Hal ini membuat Malaysia tampak lebih sejahtera, meskipun secara total, ukuran ekonominya lebih kecil dari Indonesia. Kenapa bisa begitu? Kuncinya ada di jumlah penduduk. Dengan populasi hanya 34 juta, pertumbuhan ekonomi Malaysia terbagi ke lebih sedikit orang, sehingga lonjakan per kapita terasa lebih cepat. Sementara Indonesia, dengan populasi 280 juta, pertumbuhan besar sekalipun harus dibagi rata ke ratusan juta orang. Hasilnya, kenaikan per kapita jadi lebih lambat. Namun, ada sisi positif bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita seringkali lebih cepat dan pasar domestik yang raksasa memberi peluang besar untuk menciptakan kekuatan ekonomi jangka panjang. Masalahnya, potensi ini baru terasa jika bisa dikelola dengan baik. Pemerataan pembangunan, reformasi birokrasi, dan pengembangan industri bernilai tambah. Jadi,
Jika bicara hari ini, jelas Malaysia lebih sejahtera secara rata-rata. Tapi jika bicara masa depan, Indonesia punya panggung lebih luas untuk mengejar, bahkan melampaui. Segmen 3, kenapa Malaysia lebih maju sekarang? Kalau kita telisik lebih dalam, ada beberapa faktor kunci kenapa Malaysia bisa lebih maju dibanding Indonesia saat ini. Pertama adalah skala wilayah dan populasi. Malaysia punya penduduk sekitar 34 juta, dengan wilayah daratan yang relatif kecil. Kondisi ini membuat pembangunan infrastruktur jauh lebih sederhana. Jalan tol, rel kereta, listrik, dan internet bisa dibangun lebih cepat dan menjangkau hampir seluruh wilayah. Bandingkan dengan Indonesia, yang harus mengurus 280 juta penduduk di lebih dari 17.000 pulau. Tantangan logistiknya jelas lebih berat dan biayanya jauh lebih mahal. Kedua, struktur ekonomi Malaysia lebih modern dan terfokus. Sejak lama, Malaysia sudah mengembangkan sektor industri elektronik, otomotif, hingga pariwisata medis dan jasa keuangan. Artinya, mereka tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Sementara, Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas primer, seperti batu bara, sawit, atau nikel. Meski menghasilkan devisa besar, nilai tambahnya rendah. Akibatnya, Malaysia bisa lebih cepat naik kelas dalam rantai ekonomi global. Ketiga, kebijakan pembangunan yang relatif konsisten. Malaysia sejak era 1980-an sudah menjalankan Look East Policy, menjalin kerjasama erat dengan Jepang dan kemudian Tiongkok. Investasi asing masuk deras ke sektor manufaktur, sehingga mempercepat industrialisasi. Indonesia sempat tertinggal karena dihantam krisis moneter 1998, kemudian fokus pada konsolidasi demokrasi. Transisi politik ini penting, tapi membuat arah kebijakan ekonomi kadang tidak stabil. Keempat, pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Karena penduduknya sedikit, pertumbuhan ekonomi Malaysia langsung terasa di kantong warganya. Upah minimum lebih besar, fasilitas publik lebih merata, dan kesejahteraan rata-rata lebih tinggi. Indonesia tumbuh pesat, tapi efeknya sering hilang karena harus dibagi rata ke ratusan juta orang. Jadi, kalau ditanya kenapa Malaysia terlihat lebih maju hari ini, jawabannya sederhana. Wilayah kecil, penduduk sedikit, industri maju, dan kebijakan konsisten. Indonesia bukan kalah potensi, hanya menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dan butuh waktu lebih panjang untuk mengejar. Segmen 4, potensi masa depan Indonesia versus Malaysia. Kalau kita bicara soal masa depan, ceritanya bisa berbeda. Malaysia memang lebih maju hari ini, tapi Indonesia punya panggung yang lebih besar untuk jangka panjang. Kenapa? Karena kuncinya ada pada skala populasi dan pasar domestik. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki bonus demografi yang bisa jadi kekuatan luar biasa. Pasar yang besar berarti permintaan dalam negeri tinggi, investasi asing tertarik masuk, dan potensi pertumbuhan industri lokal juga lebih luas. Sementara Malaysia dengan 34 juta penduduk, meskipun lebih cepat mencapai status negara maju, tetap akan menghadapi keterbatasan pasar. Pertumbuhan mereka bisa stabil, tapi tidak semasif Indonesia jika Indonesia berhasil memanfaatkan skala ekonominya. Dengan kata lain, Malaysia mungkin unggul dalam sprint, tapi Indonesia punya stamina untuk maraton panjang. Selain itu, Indonesia sedang gencar membangun fondasi, proyek infrastruktur besar-besaran, pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, sebagai pusat ekonomi baru, hingga hilirisasi industri seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik. Jika kebijakan ini konsisten, Indonesia bisa naik kelas menjadi pusat manufaktur sekaligus pasar strategis di Asia. Tantangannya tentu tidak kecil. Korupsi, birokrasi lambat, dan ketimpangan antar wilayah masih menjadi batu sandungan. Tapi sejarah menunjukkan, negara dengan populasi besar yang berhasil melakukan reformasi biasanya mampu menjadi kekuatan global, contohnya Tiongkok dan India. Indonesia punya peluang berada di jalur yang sama, apalagi dengan posisi strategis di ASEAN dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Jadi, meskipun hari ini Malaysia terlihat lebih makmur, di masa depan bukan mustahil Indonesia akan melampauinya. Pertanyaannya tinggal, apakah Indonesia bisa konsisten membangun, menjaga stabilitas politik, dan memastikan pertumbuhan benar-benar dirasakan seluruh rakyat? Jika iya, 2045 bisa jadi momen emas di mana Indonesia berdiri sejajar, bahkan lebih besar dibanding Malaysia. Terakhir penutup. Jadi jelas, hari ini Malaysia memang lebih maju dibanding Indonesia.
Mereka unggul di pendapatan per kapita, infrastruktur lebih merata, dan kebijakan pembangunan yang konsisten sejak lama. Tapi jangan lupa, Indonesia punya potensi yang jauh lebih besar. Dengan populasi raksasa, pasar domestik yang luas, serta bonus demografi, masa depan Indonesia bisa lebih cerah jika dikelola dengan baik. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa konsisten hingga 2045? Menurut kamu, Indonesia akan berhasil mengejar Malaysia, atau justru selamanya tertinggal di belakang?